Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Nah, Ibu lihat tadi keliling dulu di kelas 71, ruangannya di luar sudah bersih. Kemudian memang Ibu lihat kalau di kelas 71 rajin semuanya. Pagi-pagi sudah piket, nggak perlu diopera-opera lagi. Nah, itu tandanya kalian adalah pelajar yang disiplin dan bertanggung jawab. Give applause buat kelas 71. Oke, sebelum pembelajaran silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ketua kelas. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Ibu cek daftar hadir kalian terlebih dahulu. Kalau misalnya Ibu menyebutkan nama kalian, kalian jawab dengan perasaan. Bagaimana perasaan kalian hari ini, di pagi hari ini? Apakah kalian bahagia, apa sedih, atau lagi galau? Ya. Kelas 71. Adilia senang. Afika Maulidah senang. Agung Laksono bahagia. Alia senang. Anissa Cantika senang. Siva Salsabila baik. Aurin senang. Christian Sigik senang. Dea bahagia. Desti senang. Dionisius Putra biasa aja. Fajri Pratama bahagia. Fatimah Nur Bahagia banget. bahagia sekali, Bu. Priscilla senang banget. Gita Stefani senang. Imade Arjun semangat. Ibnu Sufian ngantuk. Kamu tidur jam berapa tadi malam, Nak? Jam 11, ngapain? Habis bepergian kah? Iya. Jesselyn senang. Kayla sangat senang. Maulana bahagia. Muhammad Alifiansah senang. Nando bahagia. Naira senang. Neza sangat bahagia. Raudlo bahagia. Riko Rizka senang. Safira senang. Setia Putri Bahagia, Bu. bahagia. Sylvia senang. Stefan Ray senang. Yola Bahagia. bahagia. Zahra senang. Apa sih yang membuat kalian senang pada pagi hari ini? Karena bertemu dengan teman-temannya. Iya. Ya. Tadi pagi disangin sama orang tuanya. Iya. Langsung senyum kan?
Apakah kalian mengetahui lokasi tempat tinggal kalian? Tahu. Tahu. Ada yang nggak tahu alamat rumahnya? Tahu semua ya? Coba 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan yang mau menyebutkan alamat rumahnya. Siapa? Ya boleh. Sebutkan namanya, Dok. Perkenalkan, nama saya Setia Putri Ayu Lestari. Alamat rumahnya Alamat saya ada di Mulyosari. Mulyosari. Oke, terima kasih Setia. Yang laki-laki, Riko. Alamat rumahnya di mana? Perkenalkan, nama saya Riko Wastupri Andika. Alamat rumah saya adalah Desa Bantar Negeri, Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Mantap. Lengkap sekali, Bandar Negeri. Oke, ada yang rumahnya Mulyosari juga? Coba angkat tangannya, yang rumahnya Mulyosari. Ada yang Purworejo? Ada yang Kedung Ringin? Ada yang Sumur Kucing? Bandar Negeri? Karya Tani? Karya Makmur? 1 orang. Yang lain yang belum disebutkan mana? Belukang ada nggak? Ada Belukang. Jadi nyebrang. Nyebrang. Kalau pas hujan nggak bisa masuk ya? Becek, susah, nggak bisa nyebrang. Harus pakai geta ya? Gitu. Nggak apa-apa. Itu tidak akan menyurutkan semangatmu untuk selalu belajar. Mantap. Oke. Pada pagi ini, kita akan mempelajari tentang lokasi tempat tinggal kalian dahulu. Tadi kalian sudah tahu apa alamat rumah kalian masing-masing. Oke, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kondisi wilayah Indonesia. Submaterinya yaitu letak astronomis dan letak geografis. Mengapa kalian harus tahu mengenai lokasi tempat tinggal kalian? Supaya apa? Coba angkat tangan. Boleh, Setia namanya. Supaya dapat mengingat lokasi tempat tinggal kita. Oke, supaya dapat mengingat. Ada lagi? Boleh. Supaya nggak salah alamat Nggak salah alamat kalau kita lagi pergi-pergi. Oke. Terus supaya tidak salah alamat ketika pergi. Terus ada lagi. Apa itu, Riko? Agar bisa menjawab saat teman bertanya atau saat orang lain bertanya. Oke, mantap. Nah, tadi dari jawaban siapa tadi? Afika. Supaya tidak salah alamat. Biasanya sekarang kalian lagi suka atau senang untuk COD, ya? Iya, siapa sih yang nggak pernah COD atau kalian beli barang melalui online shop? Ya. Dengan kalian mengetahui alamat rumah kalian, kalian biar si kurirnya tidak salah alamat. Itu salah satu tujuannya ya. Itu bentuk dari pemanfaatan digital. Nah, kemudian Ibu mau tanya lagi. Siapa yang tahu lokasi tempat tinggalnya itu berbatasan dengan siapa? Sebelah utara dan selatannya. Boleh, sini. Sebelah utara rumah saya ada rumah Bude Erna. Sebelah selatannya ada pos ronda. Pos ronda. Oke, lihat lagi. Sebelah utara tempat saya tempat Bude Sri. Kalau bagian selatan itu kolam ikan. Kolam ikan. Oke. Ada lagi? Kayaknya sebelah sini belum nih. Siapa yang jawab? Oke, silakan. Di sebelah utara tempat tinggal saya ada pabrik. Di sebelah selatannya ada rumah Bude Rastina. Oke, mantap. Yang sebelah sini ada yang mau ini? Coba, Stefan. Sebelah utaranya? Sebelah utara rumah saya ada rumah Mbah Gomloh. Sebelah selatannya ada rumah kakek saya. Oke. Ada rumahnya Mbah Gomblo, terus selatannya rumah mbahnya. Oke. Berarti kalian tahu ya, sebelah utara dan selatan, apalagi barat dan
Timur. Oke, mantap. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di materi ini adalah kalian bisa mengenal lokasi tempat tinggal kalian. Kemudian kalian bisa tahu, bisa menjelaskan tentang lokasi astronomis dan lokasi geografis tempat tinggal dan Indonesia. Letak astronomis. Letak astronomis itu adalah letak wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kalian bisa lihat peta Indonesia kalian yang di belakang. Nah, di situ. Yang paling utara itu provinsi apa, Nak? Ya, yang sebelah sini. Aceh, betul. Nah, Aceh itu letak lintangnya adalah 6 derajat lintang utara. Tuh ya. Nah, yang bawah sendiri, yang selatan. Sumbawa. Iya, Nusa Tenggara ya. Nah, itu letak lintangnya adalah 11 derajat lintang selatan. Nah, kemudian baratnya sebelah mana? Sebelah sini. Ya, sebelah sini. Nah, Aceh lagi. Itu letak bujurnya 95 derajat bujur timur. Nah, kalau yang sebelah timurnya, sebelah sini, Papua. Berapa letak bujurnya? 141 derajat bujur timur. Oke, give plus kelas 71. Nah, berdasarkan letak astronomis Indonesia itu tadi, dampaknya apa sih? Indonesia mengalami dua musim. Dua musim apa itu? Hujan dan kemarau. Kalau sekarang ini musimnya apa sih? Hujan. Iklim Indonesia apa? Tropis. Karena berada di 0 derajat atau garis khatulistiwa. Oke. Karena di Indonesia itu musim hujan dan kemaraunya itu seimbang. Itu menyebabkan Indonesia memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Sehingga di Indonesia ini banyak sekali hutan hujan tropis. Banyak hutannya. Gitu. Selain itu, Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Kalau Lampung masuk Indonesia mana? Barat. Oke. Nih letak geografis. Ketika Ibu tadi tanya sebelah utara dan selatan rumah kalian itu tempat siapa? Rumahnya siapa? Nah, kita belajar mengenai letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak sebenarnya suatu wilayah di permukaan bumi. Kalau Indonesia, letak geografisnya, Indonesia berada di antara dua apa aja? Dan 2 samudra, yaitu India dan Pasifik. Kalian bisa lihat peta yang ada di fotokopian kalian. Nah, sekarang ini batas wilayah Indonesia. Sebelah utara ada apa saja? Laut. Kalau yang selatan? Samudra Hindia, Timur Leste, Australia. Oke. Yang sebelah timur? Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah barat? Benua Asia, benua India. Oke, bagus sekali. Nah, Ibu akan memperkenalkan kalian Google Earth, aplikasi Google Earth. Ada yang pernah mengakses Google Earth? Belum? Di handphone kalian itu ada aplikasi Google Map. Ya.
itu bisa kalian ubah menjadi Google Map atau download di Play Store Google Earth. Nah, tampilannya seperti ini. Kecil ya. Kita besarkan. Wow. Kelihatan? Nah, seperti ini ya bumi kita. Wah, nih. Nih, ini Indonesia. Mana sih benua Asia? Ini. Benua Asia. Ini benua Australia. Samudra Hindia. Terus kemudian ini Samudra Pasifik. Kalian bisa lihat nanti di HP kalian. Jadi kalian bisa searching. Oke, kita ke Lampung. Kita jalan-jalan ke Lampung. Besarkan. Kok ada tulisan itu apa sih? Itu S, yang berarti bujur timur. Kok ada tulisan S-nya? S itu apa? South atau selatan. Oke. Lampung. Kita cari UPTD SMP Negeri 1 Pasir Sakti. Ada tidak ya? Nah, ternyata di situ. Nih. Kelihatan ya? Oh, ternyata kalau nampak dari atas seperti ini. Ya. Wah, ini ada masjid kita. Langsung nampak ya. Ini lapangan. Ini lapangan voli ya. Terus ini lapangan kita, ini. Terus ini ada masjidnya. Ini. Nah, kalau ini apa? Sawah itu ya. Ini ada jalan rayanya mana? Oh, ini jalan mau tempat masuk di sekolahan kita. Nah, ini apa ya? Peternakan ayam sebelah ya. Oh, ternyata kalau dari atas seperti ini. Jadi kalau atasnya itu atapnya genteng, warnanya seperti ini, Nak. Tapi kalau asbes atau apa baja ringan tuh ya, penampakannya seperti warna abu-abu. Gitu. Seperti ini. Jadi kalau misalnya di sawah itu masih seperti ini ya. Ada musim tanamnya itu warnanya hijau. Tapi kalau udah agak menguning dia nanti agak kayak bergerigi. Tuh. Nah, ada lagi nih. Di sini ada kotak-kotak. Apa ini? Tambah. Oke. Itu ya. Nah, ini adalah aplikasi Google Earth. Kalian bisa cari rumah kalian di sini. Misal, Mulyosari. Mulyosari, Kabupaten Lampung Timur. Nah, ini ada. Oh, ternyata ada di sini. Berarti ada titik warna merah itu menandakan dia daerah Mulyosari. Wah, ini apa? Ada apa nih? Warna biru. Nah, oh ternyata di sini ada Pasar Semarang baru. Nih. Kalau padat penduduk padat rumah ya, dia kenampakannya seperti ini, Nak. Nih. Ini daerah mana sih? Kalau arah Pasar Semarang baru ke sana? Ke barat, Rejomulyo ya.
Rejo Mulyo. Oke, Purna, betul. Nah, ini adalah penampakan dari Google Earth. Kalian bisa nanti biar lebih puas download di HP kalian masing-masing. Waalaikumsalam. Oke, ini Bu Silva akan menjelaskan materi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Silakan Ibu Silva. Ibu akan sedikit menjelaskan ya tentang hubungan pelajaran PPKN dan IPS ya. Iya, Pak Lutfi. betul sekali. Hubungan antara mengenal lokasi tempat tinggal dengan pelajaran PPKN itu sangat erat. Karena PPKN tidak hanya membahas hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga bagaimana kita hidup bermasyarakat. Beberapa kaitannya yaitu: 1. Identitas warga negara. Dengan mengetahui lokasi tempat tinggal, kita bisa tercatat secara resmi sebagai warga negara di suatu wilayah. Ini berkaitan dengan materi PPKN tentang identitas diri dan kependudukan. Yang kedua, ada yang namanya hak dan kewajiban. Mengenal tempat tinggal membuat kita sadar akan hak, misalnya mendapatkan pelayanan publik, dan kewajiban, misalnya ikut menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban lingkungan. 3. Kebersamaan dan gotong royong. PPKN mengajarkan nilai gotong royong dan hidup rukun. Agar bisa berpartisipasi, kita perlu mengenal lingkungan sekitar dan orang-orang di dalamnya. 4. Cinta tanah air. Mengetahui dan memahami lokasi tempat tinggal menumbuhkan rasa cinta serta tanggung jawab terhadap daerah sendiri sesuai dengan semangat nasionalisme yang dipelajari di pelajaran PPKN. 5. Partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Dengan tahu lokasi tempat tinggal, kita juga tahu wilayah administrasi seperti RT, RW, desa, kelurahan, serta kecamatan yang menjadi dasar dalam terjadinya proses demokrasi. Misalnya ikut musyawarah warga atau pemilihan umum. Itu tadi adalah kaitan antara mengenal lokasi tempat tinggal dengan pelajaran PPKN. Oke, terima kasih Ibu Silva. Bertepuk tangan buat Ibu Silva. Terima kasih Bu. Mari Bu. Baik anak-anak, siap untuk mencari pasangan? Siap. Ada yang senyum-senyum. Oke, Ibu bagi random deh. Yang cari dulu di materinya yang sudah Ibu kasih, kemudian nanti siap-siap untuk cari pasangannya. Hitungan perlu waktu? Ibu kasih waktu 1 menit untuk cari jawabannya dan apa kira-kira pertanyaannya apa ya? Iya, kira-kira pertanyaannya tentang apa ya itu? Kalau kalian dapat jawabannya, silakan kalian cari dulu. Ibu beri waktu. Pulau. Iya. Sudah? Oke. Sekarang hati-hati ya. Silahkan cari pasangannya masing-masing. Silahkan berdiri.
Oke, baik, semuanya sudah dengan pasangannya masing-masing. Oke, sekarang Ibu minta untuk sharing, kalian sharing dengan teman-teman kalian, kalian itu dapatnya apa sih? Pertanyaan apa, jawabannya apa, benar atau tidak? Ya. Oke, jadi kalian nanti bisa menentukan apakah pasangan yang ke depan, yang maju, yang akan sharing itu sudah betul atau salah, ya. Oke, dimulai dari sebelah kanan dulu, kanan Ibu. Ya, silakan maju. Agak ini. Nanti ditempelkan ya. Di mana? Maju lagi. Oke. Dipegang aja. Oh. Terus Jadi kami mendapatkan soal apa, jawabannya apa. perkenalkan dulu. Iya. Perkenalkan, nama saya Riko Astupri Andika. Saya mendapatkan soal berupa sebutkan batas wilayah Indonesia bagian timur. Perkenalkan, nama saya Afika Maulida. Saya mendapatkan jawaban Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dikumpulin, ditaruh di bawah dulu aja. Iya. Nah, taruh di sampingnya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, pasangan selanjutnya sebelah sini. Oke, maju. Perkenalkan, nama saya Baji Pertama. Saya mendapatkan soal bagaimana letak geografis Indonesia mempengaruhi keberagaman budaya. Perkenalkan, nama saya Alia Siti Mukaromah. Saya mendapatkan jawaban rawan konflik internasional, ancaman masuknya budaya asing, dan persaingan ekonomi. Oke, betul atau salah? Oke, silakan ditempelkan. Siap-siap pasangan selanjutnya. Oke. Oke, pasangan selanjutnya silakan maju. Langsung pertanyaan dan jawaban aja. Apa keuntungan letak geografis Indonesia bagi perdagangan? Jawabannya yaitu menjadi jalur perdagangan internasional yang strategis. Oke, silakan ditempel. Siap-siap pasangan selanjutnya. Ya, silakan duduk. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Alexandra Syakila. Mendapatkan pertanyaan, sebutkan wilayah waktu Indonesia bagian barat. Perkenalkan, nama saya Maulana Tri Afandi. Saya mendapat jawaban Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Oke, silakan ditempel. Pasangan selanjutnya, ya maju. Dionysius. Satu ini. Langsung pertanyaannya ya. Langsung pertanyaannya dan jawab. Perkenalkan, nama saya Dionysius Putra Alvanova. Saya mendapatkan pertanyaan apa yang dimaksud dengan letak astronomis Indonesia. Jawabannya, letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Iya. Salah. Betul. Silakan ditempel. Udah, yang benar. Pasangan selanjutnya silahkan maju. Sebutkan garis bujur letak astronomis Indonesia.
Jawabannya 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, selanjutnya pasangan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yula Saskia. Saya mendapatkan pertanyaan, sebutkan garis lintang letak astronomis Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sylvia Lestari. Saya mendapatkan jawaban 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oke, sudah semua ya? Sudah ditempelkan, kemudian di sini ada pertanyaan dan jawaban. Ibu minta 2 orang yang mau membacakan ada apa sih yang sudah ditempel di sini sebagai kesimpulannya. Iya, di sini. Boleh. Boleh satu pasangan boleh. Boleh, maju. Gantian. Kamu yang sini, nanti kamu yang ini ke sini belakang. Baca jawabannya. Langsung semua pertanyaan apa jawabannya? Ini kamu sini belakang. Harus ini, Bu. Sebutkan batas wilayah Indonesia bagian timur, Papua Nugini dan Samudra Pasifik. 2. Bagaimana letak geografis Indonesia memengaruhi keberagaman budaya? Rawan konflik internasional, ancaman masuknya budaya asing dan persaingan ekonomi. 3. Apa keuntungan letak geografis Indonesia bagi perdagangan? Menjadi jalur perdagangan internasional yang strategis. 4. Sebutkan wilayah waktu Indonesia bagian barat. Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. 5. Apa yang dimaksud dengan letak astronomis Indonesia? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. 6. Sebutkan garis bujur letak astronomis Indonesia. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 7. Sebutkan garis lintang letak astronomis Indonesia. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Apa pengaruh letak astronomis Indonesia terhadap iklim? Indonesia beriklim tropis, 2 musim, hujan dan kemarau. Sebutkan batas wilayah Indonesia bagian selatan, Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebutkan batas wilayah Indonesia bagian barat, Samudra Hindia. Indonesia terletak di antara 2 samudra. Sebutkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apa yang dimaksud dengan letak geografis Indonesia? Letak suatu wilayah dilihat dari posisi geografisnya terhadap benua, samudra, atau negara lain. Indonesia terletak di antara 2 benua. Sebutkan benua Asia dan benua Australia.
Sebutkan batas wilayah Indonesia bagian utara. Malaysia, Pulau Pi, Pulau Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebutkan wilayah waktu Indonesia bagian tengah. Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi. Sebutkan 3 zona waktu Indonesia. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Maju ke depan. Oke, terima kasih Yana sudah berani untuk maju ke depan. Nah, selanjutnya ada tidak yang berani? Siapa ya yang berani lagi untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Kita sudah mempelajari tentang apa sih? Ini aja, Bu. Pelajari tentang letak astronomis Indonesia, dampak letak astronomis Indonesia, letak geografis Indonesia. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, jadi kita sudah mempelajari tentang materi mengenal lokasi tempat tinggal. Ya, kalian tadi sudah mengetahui bagaimana kondisi tempat tinggal kalian dan juga di Indonesia. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelas 71 yang sudah berani dan hebat. Oke. Nah, baik. Untuk tugas pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian, tadi sudah diberitahu bagaimana akses Google Earth. Jadi, kalian di rumah nanti download Google Earth, kemudian cari letak astronomis tempat tinggal kalian. Itu ya. Dan kemudian nanti dibawa ketika pertemuan selanjutnya untuk bahasan diskusi materi selanjutnya. Terima kasih kepada kelas 71 yang sudah hebat, berani, bertanggung jawab, dan mampu untuk kolaborasi bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa setelah selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik Ibu, akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.